Tanpa disadari saat menikah, karena kita kurang belajar, kurang cukup matang, apalagi pernikahan yang terjadi karena suatu keadaan yang terpaksa atau sering dibilang by accident, itu bisa jadi sudah membawa luka sendiri. Sebelum menikah saja udah punya luka dari orang tua sebelumnya. Nah, ditambah lagi sekarang saat menikah pun saya dalam kondisi yang tidak siap. Apalagi juga dalam pernikahan itu saling melukai satu sama lain. Maka pada akhirnya tidak bisa dihindari gitu ya. Kalau luka itu belum tersembuhkan, maka anak akan terluka. Seorang ibu yang belum merasa dirinya berharga, seorang ibu yang tidak merasa dicintai suami, itu akan banyak perih di hatinya. Akan sering merasa diri tidak berharga dan tentu saja reaksinya kalau nggak sedih, takut ya marah. Ibaratnya kalau kita sudah dalam kondisi yang sensitif, gampang marah. Kadang-kadang anak hanya melakukan hal ringan, tapi mungkin reaksi seorang ayah atau seorang ibu begitu keras. Karena apa? Karena itu adalah bentuk reaksi dari luka yang ada. Ketrigger aja, bukan anak sebagai penyebab. Nah, ketika luka ibu itu berubah menjadi reaksi kemarahan, atau luka ibu itu berubah menjadi reaksi tangisan, yang kemudian terpapar kepada anak dapat kemarahan, atau anak melihat ibunya sedih dan menangis, itu mungkin juga akan melukai anak. Yang ini akan menjadi bibit luka di masa depan. Nah, bibit-bibit luka ini akan menjadi masalah mental dan fisik, dan berat ringannya tergantung ya seberapa berat dia terluka dan bagaimana proses sembuhnya. Itu dampaknya akan luar biasa. Dan ini juga akan jadi bibit baru saat dia nanti menjadi orang tua. Artinya kita sebagai orang yang sudah mengerti tentang ini, kalau Anda menyimak video ini, adalah menjadi tanggung jawab semua orang yang sudah dewasa ya. Kalau Anda mengaku dewasa, kalau usia dewasa mungkin 21 plus gitulah ya, Anda punya tanggung jawab sendiri. Kalau kita menyalahkan orang tua kita dulu yang melukai kita, sudah terlambat barangkali. Ambil tanggung jawab itu. Kita yang bertanggung jawab atas diri kita sekarang. Siapapun yang melukai kita saat itu, saat ini kita punya tanggung jawab atas diri. Supaya apa? Supaya nanti saat kita hidup sosial, apalagi saat nanti kita punya anak, itu tidak sampai melukai anak kita. Nah, tentu setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Makanya tentu setiap orang punya hak, bahkan mungkin kewajiban untuk menemukan kebahagiaan dalam diri ya. Membuang semua luka-luka lama dan tidak menciptakan luka baru. Supaya luka itu tidak lagi terus-menerus diturunkan dan berantai. Saat setiap orang itu berani menghadapi dan mengakui, ini tugas pertama, akui, oh ya betul saya punya luka. Dan karena itu sekarang saya jadi sensitif, gampang marah, gampang tersinggung. Bisa jadi tanpa saya sadari, selama ini saya pernah melukai anak saya atau mungkin pasangan saya, sahabat saya. Nah, dengan menyadari ini, tentu muncul dong kesadaran di dalam ya, bahwa saya perlu secara sadar memperbaiki diri saya terlebih dahulu, sehingga nanti saya tidak melukai yang lain.